Sebelumnya diceritakan aliansi Rumah Langit akhirnya telah resmi berdiri. Gelas-gelas anggur terangkat tinggi dan para tetua merayakan lahirnya kekuatan baru yang akan mengguncang benua tengah. Namun kegembiraan itu terhenti seketika. Dari sudut ruangan, kabut hitam pekat merembes masuk merayap seperti racun dingin yang menelan cahaya. Suara acuh tak acuh datang entah dari mana, bergema di udara, memperkenalkan dirinya sebagai kepala aula jiwa. Mata Shoyan menyipit tajam saat kabut itu berkumpul dan membentuk siluet manusia ilusi. Hatinya bergetar bertanya-tanya apakah yang muncul benar-benar kepala aula jiwa yang selama ini menjadi bayang-bayang ancaman di belakang layar. Kabut itu berdenyut pelan, tawa samar keluar dari dalamnya, lalu sosok itu mengoreksi ucapannya sendiri. Ia bukan kepala aula jiwa, melainkan wakil kepala. Konfirmasi itu justru membuat senyum dingin muncul di wajah Shoyan. Jadi seorang wakil saja tidak berani datang dengan tubuh asli, hanya bayangan ilusi. Wakil kepala aula jiwa mengeluarkan tawa aneh penuh nada meremehkan. Ia berkata bahwa seandainya ia mengetahui betapa besar ancaman Shoyan di masa depan, ia pasti sudah memusnahkan klan Xiao sejak dulu. Tatapan Shoyan langsung membeku. Ia menyuruh wakil kepala itu pergi bila hanya datang untuk melontarkan omongan kosong. Energi dingin mulai berputar di sekelilingnya, bersiap mengusir tubuh ilusi itu keluar dari seluruh alam bintang. Namun gerakannya terhenti. Kabut hitam melonjak memuntahkan cahaya gelap sebelum berubah menjadi sebuah cermin raksasa. Dari balik permukaannya tampak sebuah penjara luas dan muram dipenuhi deretan sel yang ditelan kegelapan. Shoyan menegang. Di salah satu sel terlihat seorang pria kurus dan lusuh, tubuhnya terjerat rantai hitam yang hidup seperti ular berbisa. Sosok itu nyaris tak bergerak, namun wajah itu dikenalnya lebih dari siapapun. Ya, itu adalah Xiaozan, ayah yang selama ini ia cari. Ayah yang ia rindukan hingga tulang. Pemandangan itu membuat darah Shoyan mendidih dan seluruh ruangan seolah membeku oleh hawa dingin yang ia lepaskan. Nafsu membunuh telah memenuhi pikirannya. Namun tepat saat ia hampir meledak, tangan lembut namun dingin milik Sailin menggenggam lengan Shoyan, memintanya untuk menenangkan hati. Sementara itu wakil ketua aula jiwa kembali mendesak Shoyan menyerahkan giok kaisar kuno Tausui jika ingin ayahnya tetap hidup. Shoyan menghela nafas panjang, sorot matanya yang gelap menatap lurus ke arah pria berkabut hitam itu. Dia menyatakan bahwa ancaman semacam itu tak lagi berpengaruh baginya. Justru ia merasa jika giok kaisar kuno Tausui jatuh ke tangan aula jiwa, maka mereka tidak akan memiliki alasan lagi untuk menjaga nyawa Xiaozan. Karena itu apabila mereka menginginkan giok tersebut, aula jiwa harus membawa ayahnya langsung ke hadapannya. Shoyan tersenyum tipis. Ketenangan mulai kembali pada wajahnya meski ancaman lawan tak berhenti menghujaninya. Wakil ketua aula jiwa tertawa di balik kabut hitam dan memperingatkan Shoyan agar berhenti bersikap sombong. Baginya, seorang anak keluarga Xiao tidak mungkin bisa menandingi aula jiwa hanya dengan membentuk aliansi yang disebut aliansi Rumah Langit. Ia bahkan menyinggung menara pil, sekte bunga, serta lembah api akan memikirkan ulang keputusan mereka sebelum terlambat. Mendengar itu, tetua pertama hanya tertawa dingin sebagai jawaban. Peri King dan Huoyun pun menanggapi ancaman tersebut dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. Shoyan enggan membuang waktu beradu mulut. Ia mengapalkan tangan dan menyampaikan pesan dingin. Wakil ketua itu harus menyampaikan kepada semua antek aula jiwa bahwa suatu hari nanti ia akan membasmi setiap bajingan dari aula jiwa dan klan Hun hingga tuntas. Begitu Shoyan mengerahkan kekuatannya, ruang di sekitar wakil ketua itu mulai retak dan runtuh, menelan proyeksi sang pemimpin misterius itu dalam kehampaan. Suara tawa yang menyeramkan bergema sesaat sebelum sosoknya lenyap, meninggalkan peringatan terakhir bahwa bahkan sosok sekuat Xiaoshuan pun pernah dihancurkan oleh klan Hun. Huoyun mendengus meremehkan karena musuh hanya berani datang dengan proyeksi, tidak dengan tubuh asli. Shoyan mengangguk pelan sebelum menatap seluruh hadirin dan menawarkan kesempatan terakhir untuk bertanya. Karena tidak ada yang berbicara, ia menutup pertemuan itu dan memerintahkan pembangunan lubang cacing untuk menghubungkan markas besar aliansi. Begitu pavilion bintang jatuh, menara pil, sekte bunga, dan lembah api resmi mengumumkan aliansi Rumah Langit, seluruh dataran tengah seketika berguncang layaknya terkena ledakan hebat. Aliansi baru ini memiliki kekuatan berkali lipat lebih besar dibanding aliansi Sungai Mendalam. Berbagai sekte dan faksi pun berbondong-bondong ingin bergabung. Mereka tahu jika sampai terlindungi oleh aliansi Rumah Langit, keuntungan besar akan menanti mereka. Para pemimpin banyak sekte berlomba-lomba datang sendiri ke pavilion bintang jatuh.
Namun Shoyan dan Yalao tidak langsung menerima semua permintaan. Mereka paham, sekutu yang hanya datang demi keuntungan akan meninggalkan aliansi begitu kekuatan pusat melemah. Dan aliansi Rumah Langit tak butuh kelompok pengejut seperti itu. Walaupun Shoyan adalah pendirinya, ia tidak ingin tersibukkan dengan urusan politik semacam ini. Yalao pun memanggil Feng Xian untuk membantu mengatur organisasi. Dalam waktu singkat, keempat faksi besar berhasil menyelesaikan pembangunan lubang cacing masing-masing. Yang mengejutkan, Aula Jiwa tetap diam tanpa melakukan gerakan apapun, seolah tidak peduli pada perkembangan pesat aliansi Rumah Langit. Padahal dalam setengah bulan saja, aliansi ini sudah berhasil menghancurkan 2 cabang Aula Jiwa. Selain terus mencari keberadaan jaringan cabang Aula Jiwa, beberapa tim elit mulai terbentuk, berisikan para ahli hebat untuk mencegah penculikan alkemis oleh Aula Jiwa. Perlindungan ini membuat banyak alkemis merasa aman dan bergabung dengan Menara Pil. Bahkan mereka yang sebelumnya bersikap netral kini mulai menerima keuntungan dari aliansi baru tersebut. Yalao menduga alasan diamnya Aula Jiwa adalah karena mereka tengah menunggu kemunculan api teratai pemurnian iblis yang kemungkinan besar akan muncul dalam 9 bulan mendatang. Shoyan sedikit geram mengetahui informasi yang ia kumpulkan bertahun-tahun rupanya sudah bocor pada musuh. Yalao menjelaskan bahwa kemampuan klan Hun memang jauh melampaui pemahaman mereka. Daripada larut dalam kekesalan, lebih baik Shoyan mempersiapkan diri menghadapi perebutan api teratai pemurnian iblis nanti. Aula Jiwa pasti akan mengerahkan orang-orang yang sangat kuat. Shoyan hanya bisa tersenyum getir. Untuk mencapai tingkat puncak bintang 1 Douseng dalam 9 bulan saja sudah merupakan tantangan berat meskipun bakat kultivasinya luar biasa. Namun menurut Yalao, fokus saat ini bukan pada peningkatan kekuatan Shoyan, melainkan pada Sailin yang memiliki garis keturunan murni piton penelan surga. Jika ia bisa menebus kelas Banseng, kekuatannya akan menjadi dukungan besar di pertempuran mendatang. Selain itu, Sun Er, calon istri kedua Shoyan, juga tengah menjalani retret di tanah air kuno. Jika sang putri klan Gu itu berhasil menerobos ke ranah Douseng, Shoyan akan memiliki satu lagi sekutu kuat di sisinya. Shoyan segera bertanya bagaimana cara membantu Medusa menebus batas menuju tingkat Banseng. Ia tahu bahwa piton penelan surga membutuhkan jumlah energi yang amat besar untuk bisa berevolusi. Yalao kemudian menjelaskan bahwa Medusa kini memiliki batu esensi 9 warna di tangannya. Jika keberuntungan berpihak padanya, maka Medusa mungkin akan berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna, sebuah keberadaan yang setara dengan ular surga kuno. Yalao juga mengingatkan bahwa Shoyan tidak bisa begitu saja menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Salah satu hal yang dapat membantunya adalah menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin, pil tingkat 9 yang memiliki efek melemahkan kekuatan api tersebut untuk sementara waktu. Namun untuk menyempurnakan pil obat luar biasa itu, Shoyan harus pergi ke sebuah tempat bernama Mata Air Tenang milik suku Piton 9 Tanah guna mendapatkan kristal darah musim semi sebagai bahan utamanya. Shoyan menerima gulungan kuno berwarna kecoklatan yang berisi formula pil tersebut dari Yalao. Setelah menghela nafas pelan, ia meneguhkan tekadnya. Apapun harga yang harus ia bayar, ia harus mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Selanjutnya Yalao menjelaskan bahwa Mata Air Tenang terletak di dalam wilayah suku Piton 9 Tanah, sebuah lokasi yang dihormati sebagai tanah suci bagi seluruh binatang iblis tipe ular, termasuk Medusa sendiri. Tempat itu merupakan lokasi kultivasi yang paling cocok untuk mereka karena menyimpan energi yang nyaris tak terbatas. Yalao dengan yakin mengatakan jika kekuatan Shoyan saat ini sudah berada pada tingkat yang membuat hanya sedikit anggota suku Piton 9 Tanah dalam yang sebanding dengannya. Seandainya tetua besar suku tersebut, iblis tua yang terkenal itu ikut turun tangan, Shoyan tinggal memecahkan giok ruang yang diberikan padanya. Ketika itu Huoyun serta yang lainnya akan segera muncul memberi bantuan. Keesokan paginya, Shoyan memimpin Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan King Lin menuju wilayah para binatang magis. Tujuan utama mereka sudah jelas, suku Piton 9 Tanah Dalam yang bermukim ke kedalaman bumi. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di wilayah 9 jurang tanah yang tenang yang menjadi pintu alami menuju dunia bawah tempat suku itu hidup. Shoyan hampir menggunakan kekuatan spasial untuk membawa semua orang memasuki jurang ketika tiba-tiba angin deras berdesing. Beberapa sosok muncul dan ia langsung mengenal mereka sebagai anggota suku Naga Void kuno. Awalnya Shoyan mengira Xian yang mengirim mereka, namun setelah salah satu dari pihak Piton 9 Tanah Dalam menyebut nama Raja Naga, ia baru paham bahwa rombongan ini diutus oleh Raja Naga dari 3 pulau lainnya, bukan dari Pulau Naga Timur. Kesadaran itu membuat Shoyan cemas akan kondisi Xian dan seluruh Pulau Naga Void Timur.
Ia bertekad akan pergi ke alam naga void setelah urusan mata air 9 tenang selesai. Tanpa berbicara banyak, Shoyan melambaikan tangan membungkus Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan King Lin dengan kekuatan spasial sehingga mereka dapat mengikutinya dari dekat. Rombongan naga void ini dipimpin oleh Komandan Kin. Sesuai dugaan Shoyan, mereka sedang mencari dukungan untuk menyerang Pulau Naga Timur karena pulau itu sekarang dilindungi seorang kaisar naga baru. Komandan Kin hendak meningkatkan kecepatan perjalanan mereka, namun sebelum ia sempat bergerak, Shoyan muncul di hadapannya. Dengan tenang ia berkata ingin menanyakan sesuatu. Lalu ia mengangkat tangannya sedikit dan seketika seluruh anggota naga void kuno itu tidak mampu bergerak sama sekali. Gelombang amarah berkecamuk dalam dada Komandan Kin saat menyadari kenyataan pahit itu. Serangan Shoyan yang tampak acak ternyata mampu menahan mereka semua. Padahal dirinya adalah seorang Doujun bintang 5. Shoyan memandangi sosok naga void kuno itu sambil bertanya dari pulau naga mana ia berasal. Pertanyaan tersebut membuat mata Komandan Kin menyipit tajam. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin seorang manusia seperti Shoyan mengetahui rahasia besar semacam ini. Ketika Komandan Kin memilih bungkam, Shoyan hanya mengangkat jarinya. Dalam sekejap, titik-titik darah meletup di tubuh sang komandan, menciptakan lubang-lubang kecil yang menyakitkan. Darah membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Shoyan memperingatkan bahwa dalam 5 menit seluruh darah naga void itu akan habis. Ia pun mengingatkan satu fakta mengerikan. Kekuatan naga void kuno sepenuhnya bersumber dari darahnya. Bila darah itu hilang, walau luka-lukanya dapat sembuh, Komandan Kin takkan lebih dari seonggok daging yang tak berdaya. Akhirnya ia memilih menjawab pertanyaan Shoyan. Ia mengaku bahwa mereka berasal dari Pulau Naga Utara. Saat ini alam naga void sedang berada dalam kekacauan besar karena 3 pulau lainnya telah bekerja sama untuk menyerang Pulau Naga Timur. Namun rencana itu gagal total setelah munculnya kaisar naga yang baru, Jian. Jian telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang selama ini berlatih di alam kosong dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Merasa terdesak, 3 Raja Naga akhirnya menjalin aliansi dengan suku Piton 9 Tanah Dalam. Aliansi itu dibangun untuk melancarkan serangan balasan terhadap Pulau Naga Timur. Yang lebih mengejutkan, mereka juga menggandeng suku Ponik Iblis Surga dengan imbalan yang sangat hina. Jian akan diserahkan kepada mereka untuk dihabisi. Wajah Shoyan menggelap setelah mendengar semuanya. 3 pulau naga itu benar-benar tidak tahu malu. Demi kepentingan sendiri, mereka bahkan rela menjual kaisar naga baru kepada musuh bebuyutan mereka. Tubuh Komandan Kin bergetar hebat ketika menyadari kemarahan Shoyan yang tak lagi dapat dibendung. Medusa yang berdiri di sisi Shoyan ikut diliputi kecemasan. Ia khawatir Jian tengah berada dalam bahaya besar dan mempertanyakan apakah mereka harus segera menuju alam naga void. Shoyan hanya menggeleng. Menurutnya, selama suku Piton 9 Tanah Dalam dan suku Ponik Iblis Surga tidak bergerak menuju alam kekosongan, Jian masih mampu menangani permasalahan di Pulau Naga Timur. Ada prioritas lain yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu, masalah mata air 9 musim semi tenang. Setelah itu, Shoyan melempar Komandan Kin berserta seluruh pasukannya ke salah satu jurang tanpa sedikit pun rasa iba. Urusan dengan naga void tersebut telah selesai. Tanpa menunda waktu, Shoyan dan kelompoknya kembali melanjutkan perjalanan menuju jaringan bawah tanah milik suku Piton 9 Tanah Dalam. Ketika mereka muncul di sebuah bukit bawah tanah, pemandangan yang terlihat benar-benar mencengangkan. Markas besar suku ular kuno itu tampak sangat ramai. Penjagaannya ketat bahkan membuat Medusa sedikit tercengang melihat jumlah anggota suku yang jauh lebih besar daripada sukunya sendiri. Tidak hanya banyak, kekuatan para ahli di sana juga mengesankan. Bahkan terdapat banyak banseng di antara mereka. Untuk menghindari perhatian, Shoyan meminta semua rekannya menyembunyikan aura mereka. Dengan satu lambaian lengan bajunya, tubuh mereka seketika menghilang dalam ruang yang terdistorsi. Semakin mereka masuk menuju bagian terdalam jaringan bawah tanah itu, semakin kuat pula para ahli yang mereka lewati. Beberapa di antaranya memiliki persepsi spiritual yang tajam. Mereka tampak ragu sejenak saat berpapasan dengan kelompok Shoyan, namun tidak satu pun menyadari keberadaan mereka. Perjalanan panjang di dalam lorong-lorong bawah tanah akhirnya membawa mereka ke hadapan sebuah jurang hitam raksasa. Dari bawahnya aura dingin pekat terus menyembur bagai angin badai kegelapan. Setiap hembusannya mampu membuka darah manusia dalam sekejap. Shoyan menatap jurang tersebut dengan penuh kewaspadaan. Sekali lagi ia menggerakkan lengan bajunya melingkupi kelompoknya dengan kekuatan spasial yang padat sebelum menerjunkan diri ke kedalaman gelap yang tak terukur itu. Semakin mereka menuruni jurang, sebuah danau raksasa akhirnya terlihat di dasar. Airnya berwarna kuning buram, memancarkan aura dingin yang mampu membekukan
menemukan bahkan Doki dalam tubuh seorang ahli. Danau itu bukan sembarangan danau. Dialah mata air 9 musim semi tenang, sumber misteri dan legenda yang telah menunggu kedatangan mereka. Shoyan berdiri agak jauh dari tepi danau kuning itu. Aura gelap dan dingin yang terus memancar dari mata air tenang membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman, seolah ada kekuatan jahat yang mengawasinya dari kedalaman. Ketika ia menyentuh permukaan air, kristal es berwarna kuning langsung merambat cepat ke lengannya. Ia menarik nafas panjang lalu memandang Shailin. Shoyan akan turun ke dasar untuk mencari kristal darah musim semi kuning, sementara Shailin menjaga area itu dan memanfaatkannya sebagai tempat berlatih. Medusa mengangguk, mengingatkan agar ia berhati-hati dan segera kembali bila ada bahaya yang tidak dapat ia tangani. Shoyan mengembuskan nafas pelan, wajahnya muram dan penuh kewaspadaan. Dalam sekejap api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya, lalu ia menerjang masuk ke dalam danau seperti kelihatan petir yang mengoyak air. Sosok pemuda berjubah hitam itu meluncur ke kedalaman air kuning keruh, dilindungi api surgawi yang berkobar ganas. Meskipun begitu, air danau tetap menekan dan berusaha membekukan tubuhnya. Bahkan kekuatan api surgawi tidak mampu menghapus sepenuhnya dingin yang mencapai sampai ke tulang. Shoyan mempercepat gerakannya. Api di tubuhnya menyala liar ketika ia menyelam semakin dalam. Namun ketenangannya terusik. Gelombang air di belakang bergejolak, kabut hitam muncul dan bergerak cepat. Shoyan langsung sadar danau itu tidak kosong. Kabut gelap itu berubah menjadi ular-ular aneh dalam jumlah tak terhitung, merayap seperti arus hitam di tengah kedalaman. Pemandangan itu mengingatkannya pada makhluk-makhluk api yang pernah ia temui di Laut Mahma Akademi Jianan. Tanpa ragu, Shoyan meledakkan api surgawi di sekelilingnya. Ular-ular itu menjerit dalam diam, tubuh mereka terbakar menjadi abu, sementara sisanya panik berusaha memadamkan kobaran api surgawi yang tidak bisa mereka remehkan. Shoyan tidak memberi mereka kesempatan membalas. Ia terus melaju ke dasar hingga menemukan banyak fragmen batu seukuran kepalan tangan. Tetapi satu pandangan saja sudah cukup membuatnya yakin itu bukan kristal darah yang ia cari. Dia mulai memahami kemungkinan terburuk, mungkin semua kristal darah telah dirampas oleh suku Piton 9 Tanah Dalam. Setelah pencarian panjang tanpa hasil, wajah Shoyan mulai terlihat tidak senang. Apakah ia harus kembali ke atas tanpa membawa apa-apa? Saat pemikiran itu muncul, sebuah erangan samar terdengar menembus air dan mencapai telinganya. Tatapan Shoyan berubah tajam. Ia langsung meningkatkan Doki siaga penuh. Namun suara itu kembali senyap. Ia sempat mengira hanya salah dengar. Hingga ia tiba di dasar danau, pasir hitam yang dingin menyambut kakinya. Di sana jejak telapak tangan terukir di tanah. Tidak jauh dari situ rantai logam raksasa setinggi 1000 kaki berdiri menjulang dalam kegelapan. Shoyan meraih rantai tersebut dengan hati-hati. Pada saat itu juga matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi, sesosok tubuh keriput kering seperti kerangka yang terperangkap dalam lumpur hitam. Sosok manusia yang tinggal kulit dan tulang itu menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengeluarkan suara serak penuh penderitaan. Ia memohon pada Shoyan untuk membantunya keluar dari tempat ini, bahkan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Shoyan sebagai balasannya. Shoyan mengerutkan kening, menahan agar tidak mudah terpengaruh oleh permintaan itu. Sebab ia tahu bahwa ketua suku Piton 9 Tanah yang sebenarnya adalah seseorang bernama Yao Xiaotian. Namun begitu nama itu disebut, tatapan Yao Ming langsung memerah, amarahnya memuncak. Dengan geram ia menyebut Yao Xiaotian sebagai seorang bajingan yang telah merebut kekuasaan melalui pengkhianatan dan tipu daya keji. Ia menceritakan betapa dirinya dikudeta dan kemudian disegel di dasar mata air musim semi yang dipenuhi energi dingin serta kegelapan menusuk tulang. Shoyan terdiam mendengar luapan kemarahan itu. Dalam hatinya ia bisa sedikit merasakan penderitaan yang dialami Yao Ming. Bertahan selama berabad-abad terkurung seperti ini adalah nasib yang jauh lebih menyedihkan daripada mati secara langsung. Setelah hening beberapa saat, Shoyan mengulurkan tangan dan meminta Yao Ming menjelaskan apa sebenarnya hubungannya dengan Yao Xiaotian. Dan seketika itu pula Shoyan terkejut bukan main ketika mendengar pengakuannya. Yao Ming adalah kakak kandung dari Yao Xiaotian. Sejak awal tahta sebagai ketua suku memang diwariskan untuk Yao Ming dan para sesepuh pun lebih mendukungnya. Karena itulah Yao Xiaotian merencanakan kudeta, menghancurkan saudaranya sendiri hingga terperangkap dalam penderitaan di mata air yang sunyi ini. Shoyan terpaku, ia bertanya bagaimana mereka bisa menjatuhkan Yao Xiaotian yang sekarang didukung oleh para sesepuh suku. Yao Ming pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki 9 tongkat mendalam tenang, warisan dari ketua suku sebelumnya. Jika ia bisa bebas dari segel ini, ia yakin mampu menghabisi Yao Xiaotian. Apalagi selama berabad-abad terkurung, energi dingin mata air musim semi telah meningkatkan kekuatannya hingga mencapai bintang 2 Daoseng.
Sedangkan Yao Xiaotian meski mungkin telah meningkatkan kekuatannya dengan bantuan tetua pertama yang dulu juga ikut mengkhianatinya, kemungkinan besar tetap berada di bintang 1 doseng. Dengan itu, menurut Yao Ming, peluang mereka untuk mengambil kembali kekuasaan bukanlah sesuatu yang mustahil. Yao Ming mengakui bahwa dua orang itu adalah rintangan terbesar yang harus ia hadapi. Namun ia berjanji jika Xiaoyan mau membantunya mengalahkan para pengkhianat suku, maka ia akan melakukan segala cara untuk memenuhi permintaan Xiaoyan terhadap suku Piton 9 Tanah. Ucapan tersebut membuat mata Xiaoyan sedikit berbinar. Kebetulan saat ini ia memang sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah aliansi 3 pulau naga yang tengah merencanakan serangan besar ke wilayah Jian. Meski penawaran itu sangat menarik, Xiaoyan tidak serta-merta langsung mengiyakan. Mereka baru saja bertemu dan kewaspadaan tetap harus dijaga. Yao Ming pun hanya mampu menundukkan kepalanya, tidak berdaya di tengah situasi yang membuatnya tak punya banyak pilihan. Akhirnya Xiaoyan menawarkan sebuah syarat. Yao Ming harus melepaskan jiwanya dan mengizinkan Xiaoyan menanam jejak spiritual di dalamnya. Syarat tersebut sama saja dengan menyerahkan nyawa pada orang lain. Terlihat jelas wajah Yao Ming berubah ketika mendengarnya. Tetapi setelah menimbang keadaan dirinya yang terjepit, ia mengertakkan gigi dan menyetujuinya dengan raungan pelan penuh tekad. Xiaoyan tersenyum tipis ketika melihat Yao Ming memanggil jiwanya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menanamkan jejak spiritual dengan esensi api surgawi ke dalam jiwa tersebut. Barulah setelah proses itu selesai, Xiaoyan menanyakan tentang keberadaan kristal darah musim semi. Yao Ming menjelaskan betapa langkanya benda tersebut, bahkan di dalam suku Piton 9 Tanah sekalipun. Namun ia mengaku telah menyimpannya, tepatnya menelan benda langka itu selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, Yao Ming membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan secercah cahaya merah yang segera memadat menjadi kristal sebesar telapak tangan, berwarna merah darah dan memancarkan energi dingin yang amat kuat. Xiaoyan tak mampu menyembunyikan kegembiraannya saat melihat kristal itu. Akan tetapi, satu hal penting masih harus diselesaikan, bagaimana cara melepaskan Yao Ming dari segel rantai ini. Xiaoyan kemudian bertanya bagaimana cara menghilangkan belenggu yang menahan Yao Ming. Kepala suku itu menjelaskan bahwa rantai logam hanyalah bagian luar segel, sementara yang benar-benar menyisanya adalah batu yin musim semi kuning yang tertanam di ujung rantai pada dinding gunung di sekelilingnya. Batu-batu itu terus menyalurkan energi gelap yang menyedot doki miliknya, memaksanya tetap berada pada kondisi yang sangat lemah. Xiaoyan segera bergerak ke titik-titik batu segel tersebut. Dokinya melonjak deras dan ia menghantam dinding gunung dengan kekuatan yang mampu merobek langit. Namun gunung tersebut hanya bergetar sedikit menunjukkan kekokohan segelnya. Tidak menyerah, Xiaoyan menggunakan jarum api surgawi menembakkannya dengan presisi pada titik sambungan rantai. Dentuman panas yang melelehkan logam terdengar dan satu demi satu rantai mulai meretak dan segelnya hancur. Wajah Yao Ming berubah sangat senang melihat kebebasannya kian dekat. Di sisi lain, jauh di atas sana, Yao Xiaotian sedang menikmati kekuasaan dengan dua wanita cantik di sisinya. Namun mendadak ia merasakan getaran segel yang selama ini ia pasang. Wajahnya langsung pucat penuh kemarahan. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju mata air musim semi tenang untuk memastikan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, Xiaoyan berhasil merusak segel terakhir. Yao Ming mengumpulkan kekuatan naga yang tersisa dan menghancurkan rantai yang telah membelenggunya selama ratusan tahun. Dengan teriakan kebebasan yang menggema di kedalaman, ia bangkit sebagai naga yang kembali berhak atas kekuatan dan balas dendamnya. Dan kegelapan jurang itu pun berguncang, seolah menyambut lahirnya kembali penguasa yang telah lama dikubur. Meskipun telah bebas, tubuh Yao Ming masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Tenaga doki di dalam dirinya hampir habis, sehingga bahkan seorang Daosun pun bisa dengan mudah menghabisinya saat ini. Namun rasa syukur memenuhi hatinya, karena tanpa bantuan Xiaoyan, mungkin ia akan terus merana di dasar mata air itu selama ratusan tahun lagi. Hutang budi sebesar ini tidak akan pernah ia lupakan. Xiaoyan segera mengeluarkan sebotol pil obat untuk memulihkan doki dan menyerahkannya kepada Yao Ming. Tanpa membuang waktu, mereka berdua bergerak menembus permukaan danau, bergegas keluar dari tempat yang gelap dan membekukan itu.